Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan faslun. Ini satu pasal, arkanul imani, rukun iman sittatun. Seluruhnya ada 6. Ketika kita berbicara tentang rukun iman yang di sini dinyatakan 6, ini adalah pokok-pokok keimanan, pokok-pokok akidah bagi umat Islam. Siapapun yang menerima rukun iman yang 6 ini, maka dia mukmin muslim. Dia adalah orang yang beriman. Siapapun yang menolak salah satu dari rukun iman ini, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang beriman. Di luar rukun iman yang 6 ini, kita tidak bisa menyebutnya sebagai pokok-pokok akidah. Sehingga ketika tidak ada dalam rukun iman yang 6 ini, kita tidak berbicara tentang apakah orang itu beriman ataukah kafir. Kita berbicara orang itu apakah dia beriman ataukah kafir, itu hanya berkaitan dengan rukun iman yang 6. Keluar dari rukun iman yang 6 bukan pokok akidah, tidak menentukan seorang itu iman atau kafir. Ini penting, hati-hati. Penting hati-hati. Nanti kita baca bersama rukun iman yang 6 itu apa, walaupun kita sebetulnya mayoritas sudah hafal, sudah tahu dari rukun iman yang 6 ini. Nah, sedikit. Nah, ini di lingkungan masyarakat kita, ini kadang-kadang ada orang yang berbicara ini urusan akidah, ini akidah, ini akidah, gitu. Padahal itu bukan bagian dari rukun iman yang 6. Nah, ini hati-hati. Gitu. Kenapa? Karena bukan bagian dari rukun iman yang 6, itu bukan pokok akidah bagi umat Islam. Gitu. Jadi contoh misalkan, orang ketika berbicara tentang politik, berbicara tentang kenegaraan, ini akidah, bahwa akidah Islam tentang bernegara dan yang lain-lainnya. Bahwa tidak, bernegara itu bukan rukun iman yang 6. Maka kita tidak menyatakan bahwa masalah bernegara, masalah politik itu adalah urusan akidah. Ini hati-hati gitu. Kecuali kalau mau menambah rukun imannya satu lagi gitu ya, bernegara gitu ya, atau siasah politik gitu, ditambahkan sebagai rukun iman. Selama itu bukan rukun iman, maka dia bukan urusan pokok akidah. Karena bukan urusan pokok akidah, ketika ada perbedaan pendapat dan yang lain-lainnya, kita tidak berbicara tentang apakah orang itu iman atau kafir, karena bukan urusan akidah. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita terperosok kepada mengakidahkan sesuatu yang bukan akidah. Kita kembali ke bahasan di sini. Yang pertama berkaitan dengan rukun iman ini. Rukun iman itu selanjutnya 6. Arkanul imani sittatun. Mana yang 6 itu? Yang pertama, antu'mina billahi, bahwa orang itu beriman kepada Allah. Nah, pokok berimannya itu adalah kepada Allah. Nah, di antara umat Islam nanti ada perbedaan ketika detil-detil rincian berkaitan dengan sifat Allah. Nah, ini nanti kita itu mungkin dipelajari dalam madhab-madhab ilmu kalam, madhab-madhab teologi Islam. Nah, tapi pada prinsipnya selama orang itu beriman kepada Allah dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak diibadahi, satu-satunya Tuhan yang hak disembah, maka dia beriman. Lepas dari nanti rincian-rincian dan yang lain-lainnya, itu berbeda pendapat. Ini penting. Ya, ini yang pertama, antu'mina billahi. Orang beriman kepada Allah dengan keyakinan tauhid yang jelas, la ilaha illallah.
Selanjutnya wa malaikatihi, dan kepada seluruh malaikatnya Allah. Beriman kepada seluruh malaikat Allah, percaya adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Yang mana malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak berhaka, yang tidak melawan, yang tidak melanggar perintah dan larangan Allah sama sekali. Ini adalah para malaikatnya Allah. Nah, jumlahnya malaikat ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian kita diberitahu beberapa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur bagi kita yang perlu diketahui itu ada 10 malaikat yang kita kenal dengan Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ini. Nah, namanya berkaitan dengan dengan malaikat ini. Kenapa perlu kita beriman kepada seluruh malaikat? Karena ada di Al-Quran itu meriwayatkan tentang kelompok-kelompok yang tidak mengimani sebagian malaikat, tapi mau mengimani sebagian malaikat yang lain. Seperti misalkan dari beberapa kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi, itu ada yang memilah-milah malaikat yang ini mah diterima, malaikat yang itu mah tidak diterima. Nah, bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidak membeda-beda, semuanya adalah malaikat Allah. Ini penting. Nah, walaupun istilah malaikat ini, kalau dari bahasa Arabnya, malaikat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah malakun, malak. Jadi kalau menyebut satu itu malak, kalau dua malakani. Kalau malaikat itu jamak, artinya banyak gitu. Tapi kalau setelah kata malaikat ini diserap ke bahasa Indonesia, itu kalimat malaikat itu menjadi bentuk tunggal gitu ya, dalam bahasa Indonesia itu menjadi bentuk tunggal. Haruskah dipermasalahkan? Tidak perlu. Namanya juga bahasa serapan. Ketika bahasa serapan itu mungkin akan mengalami penyempitan ataupun akan mengalami pelebaran makna, dan itu biasa saja. Selama kemudian tidak menimbulkan salah persepsi ketika ada komunikasi, maka penggunaan bahasa tidak perlu untuk dipermasalahkan menjadi sesuatu yang begitu besar. Nih, jadi kita cukup mengenal saja bahwa kalau kita melihat literatur dalam bahasa Arab, nanti kalau bentuknya tunggal itu malak, kalau bentuknya jamak itu malaikat. Selanjutnya wa kutubihi, dan beriman pula kepada kitab-kitabnya Allah, seluruh kitabnya Allah, seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, kepada rasul-rasulnya Allah. Hati-hati berkaitan dengan makna turun. Menurunkan wahyu, menurunkan kitab itu bukan berarti kemudian menurunkan seperti yang kita bayangkan dalam kehidupan kita. Turun ini buku ini nih kita, ini Al-Quran dari meja ini diturun ke bawah begitu ya. Tidak, bukan seperti itu. Tapi yang disebut dengan turunnya wahyu, turunnya kitab Allah, itu adalah dohirnya wahyu itu, dohirnya kitab Allah itu dari asalnya gaib. Ini masalahnya. Jadi Al-Quran diturunkan, Al-Quran asalnya gaib menjadi dohir, dari asalnya gaib menjadi kemudian nyata bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan kitab ini, banyak yang diturunkan oleh Allah, dan intinya yang harus kita imani secara rinci itu yang pertama adalah Zabur,
yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, dan suhuf-suhuf yang lainnya. Selanjutnya warusulihi, dan seluruh rasulnya Allah. Rukun iman yang keempat itu adalah beriman kepada seluruh rasulnya Allah. Kita tidak membeda-beda bahwa iman kita bahwa seluruh rasul yang yang diutus oleh Allah, kita imani bahwa beliau adalah rasul, beliau adalah utusan Allah. Walaupun kemudian dalam penyikapan kita berbeda. Berkaitan dengan apa? Nah, dengan syariat. Yang berlaku bagi kita itu adalah syariat Nabi akhir zaman, yaitu syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengakuan kepada kerasulan yang terdahulu itu tetap, gitu ya. Pengakuan terhadap kerasulan yang terdahulu itu tetap, bahwa Nabi Muhammad itu rasul, Nabi Musa itu rasul, Nabi Daud itu rasul, Nabi Nuh itu rasul, Nabi Soleh itu rasul. Semuanya adalah rasul, semuanya adalah utusan Allah. Tapi yang berlaku bagi kita di zaman ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaannya di sana. Terhadap Nabi Muhammad kita menerima kerasulannya sekaligus terikat dengan syariatnya. Kepada rasul-rasul yang sebelumnya kita mengakui kerasulannya tapi tidak terikat dengan syariatnya. Dari rasul ini jumlahnya begitu banyak, dalam sebagian riwayat itu adalah 313. Tapi yang wajib kita ketahui secara rinci betul-betul, karena itu betul-betul disampaikan nama-namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, itu ada 25. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 25 rasul yang wajib untuk kita ketahui, karena betul-betul sepakat bahwa yang 25 itu adalah rasul utusan Allah dan disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun rasul-rasul lain yang dalam satu riwayat itu jumlahnya 313, tidak semuanya disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, sehingga kita pun tidak diwajibkan untuk mengetahui dan meyakini satu demi satunya secara rinci. Itu mungkin di kesempatan ini berkaitan dengan rukun iman sampai dengan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah dari seluruhnya 6 rukun iman. Mudah-mudahan berkah manfaat. Semoga kita diberi izin untuk melanjutkan melengkapi pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.